Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada bayi baru lahir untuk mata kuliah keperawatan maternitas. Ya, baik mahasiswa semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengkajian yang kita lakukan pada bayi baru lahir. Termasuk di dalamnya ada penilaian Apgar Score. Dan ini mahasiswa untuk mata kuliah keperawatan maternitas ini harus paham, harus benar-benar bisa untuk melakukan penilaian Apgar Score ini. Kemudian penilaian Down Score, kemudian penilaian ada Balar Score dan juga Du Bois Score. Ini juga mohon dipahami bagaimana kita akan melakukan penilaian pada bayi baru lahir. Kemudian selanjutnya pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ini juga tentunya sangat penting kita lakukan karena ini menyangkut keberlangsungan dari kehidupan bayi selanjutnya, karena pada awal bayi lahir itu terjadi proses transisi dari kehidupan intrauterin ke dalam kehidupan luar atau ekstrauterin, sehingga pada menit-menit awal ini tentunya proses transisi ini, proses adaptasi ini perlu kita fasilitasi dan kita bantu sehingga nanti bayi baru lahir ini bisa sejahtera, sehat ya, sehingga dia dapat bersama dengan ibunya. Nah, kita lihat hal apa yang harus diperhatikan dalam perawatan bayi baru lahir. Yang pertama, ketika bayi lahir ke dunia, keluar dari rahim ibu, itu dia akan ada transisi tadi ya. Nah, ini diperlukan adanya keterikatan antara ibu dan bayi. Ini berangsur-angsur, ini perlu kita fasilitasi dengan baik. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat adalah bonding, kontak antara ibu dan bayi. Ini perlu kita jaga karena beberapa penelitian ataupun literatur yang kita baca, bonding attachment antara ibu dan bayi di awal kehidupan ini sangat mempengaruhi perilaku dan juga karakter bayi selanjutnya. Kehidupan bayi selanjutnya ini sangat dipengaruhi oleh bonding attachment antara ibu dan bayi. Nah, bonding attachment awal ketika bayi baru lahir itu dapat dilakukan dengan IMD, inisiasi menyusu dini. Nah, jadi bayi ketika baru lahir itu langsung ditaruh di dada ibunya, ya, langsung ditaruh di dada ibunya. Kemudian bayi akan mencari, ya, dia akan mencari puting susu ibu, kemudian dia akan langsung menyusu. Nah, itu yang bagusnya. Berarti itu respon bayi ini sangat bagus jika IMD ini berhasil dilaksanakan. Silakan nanti mahasiswa melihat banyak sekali video-video IMD yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita yang dapat kita terapkan, karena efek positif dari IMD ini sangat besar sekali untuk kehidupan bayi di masa selanjutnya, termasuk di sini pemberian ASI dini ya. Jadi kolostrum didapatkan bayi lebih awal. Nah, kemudian selanjutnya sebelum menimbang dan mengukur tentunya perlu kita lakukan perawatan awal ya. Perawatan awal dengan mengeringkan bayi dari sisa ketuban, kemudian kepatenan mempertahankan dan juga memastikan kepatenan dari jalan nafas bayi dengan menghisap lendir dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu dilakukan, bayi
dapat ditimbang dan diukur ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan tindakan tadi. Pada menit pertama itu di sanalah kita melakukan penilaian Apgar score. Kita nilai kebugaran bayi. Penilaian Apgar score adalah untuk menilai kebugaran bayi. Bugarkah bayi ini? Kalau tidak bugar tentunya dia perlu pertolongan, karena dari hasil pengalaman maupun penelitian ini 10% dari bayi baru lahir ini memerlukan bantuan pada awal kehidupannya. Jadi ini perlu kita lihat, kalau bayinya bugar berarti segera lakukan perawatan selanjutnya. Kalau bayi tidak bugar, nilai Apgar score itu tidak normal, ini segera kita lakukan upaya untuk resusitasi ya, resusitasi neonatus. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memastikan bayi dalam kondisi bugar, ini kita beri salep ya, salep bayi, salep mata, kemudian suntik vitamin K 1 mg 0,5 mililiter ya di paha kiri anterolateral. Kemudian kita pastikan suhu tubuh normal, ukur suhunya. Kemudian berikan gelang pengenal, lakukan pemeriksaan untuk secara umum fisik bayi, melihat adanya cacat ataupun kelainan kongenital yang dialami oleh bayi tersebut, ataupun jika didapatkan tanda-tanda bahaya lainnya. Nah, jika kita menemukan tanda bahaya, ini segera rujuk bayi. Jadi ini pertolongan resusitasi awal ataupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penyelamatan nyawa, ini segera kita lakukan. Jika ada di tempat, ini dokter spesialis anak ini segera kita informasikan untuk memberikan pertolongan, ataupun tim resusitasi ya. Nah, kemudian 1 jam setelah pemberian vitamin K di paha kiri tadi, kita berikan suntikan imunisasi hepatitis B, disebut juga dengan HB0 di paha kanan ya. Kemudian bayi dibersihkan, kemudian dia dibawa ke ibu jika ibu sudah juga siap untuk berada bersama dengan bayinya setelah ibu dibersihkan juga ya. Kemudian ini proses menyusui ini juga bisa dilanjutkan. Tadi sudah didahului dengan IMD ya, miracle ya. Itu adalah sebuah keajaiban yang kita lihat. Bayi yang baru lahir itu dia bisa mencari, dia belum bisa buka mata, tapi dengan stimulasi odor atau penciuman dia bisa mencari puting susu ibu. Nah, itu keajaiban. Rugi ya kalau tidak melihat video IMD ya. Nanti silakan dilihat, silakan dicari video IMD. Kemudian kita perlu memeriksa kondisi bayi kembali, bernafasnya, kemudian suhu tubuh normalnya. Ini berarti pemeriksaan Apgar di menit kelima ya. Setelah menit pertama, menit kelima juga perlu kita lakukan pemeriksaan Apgar. Kemudian kita pastikan bayi tetap hangat. Tunda proses memandikan hingga minimal 24 jam setelah suhu stabil. Jadi suhunya harus stabil. Kemudian jaga kontak kulit antara ibu dan bayi, tutupi kepala bayi ya. Nah, kemudian kita lihat kembali untuk pengkajian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu perlu dilakukan bayi dalam kondisi tenang, tidak menangis ya. Dan karena ini bayi dan bisa saja nanti kondisinya tiba-tiba berubah, pemeriksaan tidak harus berurutan ya. Jadi hal yang perlu kita lakukan di awal dalam kondisi tenang ini bisa kita dahulukan, seperti menilai pernafasan atau tarikan dinding dada maupun denyut jantung serta abdomen, pemeriksaan di perut ya. Ini bisa kita lakukan di awal.
Nah, kita lihat pemeriksaan fisik yang dilakukan. Yang pertama, lihat postur, tonus, dan aktivitas bayi. Bayi sehat, dia akan bergerak aktif, tungkainya dalam keadaan fleksi ya. Kemudian lihat kulit berwarna merah muda tanpa adanya kemerahan yang hiper ataupun tidak adanya bisul ya. Kemudian hitung pernafasan atau lihat tarikan dinding dada bawah ketika bayi sedang tidak menangis. Frekuensi nafas normal 40-60 kali per menit dan tidak ada tarikan dinding dada. Kemudian hitung denyut jantung dengan stetoskop di dada sebelah kiri setinggi dari apek kordis. Kemudian kita hitung 120-160 kali per menit ya normalnya. Lakukan pengukuran suhu di aksila dengan termometer. Lihat dan raba bagian kepala, bagaimana bentuk kepala, simetris atau tidak. Kemudian jika terjadi sepal hematom, kita lihat apakah hilang dalam 48 jam. Umumnya hilang dalam 48 jam ya. Kemudian ubun-ubun besar ataupun fontanella kita raba, harusnya rata dan tidak membonjol ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan. Selanjutnya mata kita lihat tidak ada kotoran atau sekret konjungtivanya. Kemudian sklera, kita perhatikan sklera bayi tidak ikterik ya. Kemudian bagian mulut simetrisnya terlebih dahulu yang perlu kita perhatikan. Simetris mulut bayi, tidak ada kelainan atau kecacatan baik itu di bibir maupun di langit-langit. Labio ataupun palatoskizis itu tidak terdapat. Kemudian lakukan pemeriksaan pada kekuatan refleks hisap ya, refleks routing terlebih dahulu dengan meletakkan jari tangan kita di pipi bayi. Refleks routing positif jika bayi mengejar tangan atau jari yang kita letakkan di bagian pipi sebelah bayi. Nah, kemudian refleks shaking atau menghisap, nilai kekuatannya bisa dengan masukkan jari yang sudah menggunakan handscoon steril, ataupun kita nilai refleks hisap ini saat bayi menyusu dengan ibunya. Kemudian lihat dan raba perut bayi. Sebelum kita lihat kita meraba, setelah kita melihat bagaimana adakah kelainan atau kecacatan di bagian abdomen, kita kita lihat tali pusat ya, bagaimana tali pusatnya. Kemudian kita auskultasi dulu. Kita dengarkan bising usus. Setelah itu baru kita lakukan perabaan. Harusnya perutnya teraba lemas, tidak tegang ya. Kemudian tidak ada perdarahan di tali pusat, tidak ada bau, dan tidak ada kemerahan di sekitar tali pusat. Kemudian punggung dan tulang belakang kita raba, apakah ada tonjolan ataupun ketidakutuhan dari tulang belakang. Ini salah satu kelainan kongenital ya, kalau di bagian abdomen atau perut terjadi ada kulit yang tidak menutupi bagian abdomen atau terbuka bagian abdomennya sehingga organ dalam itu nampak, kelihatan. Itu namanya kelainan kongenital omfalokel ya. Nah, kalau di punggung ini bisa juga situasi kelainan kongenital tidak tertutup sempurna. Jadi tulang belakangnya ada yang menonjol keluar sehingga saraf-saraf juga kelihatan tidak sempurna tertutupnya bagian tulang belakang atau bagian punggungnya. Kita sebut itu spina bifida atau meningokel ya.
Jadi itu kelainan-kelainan yang mungkin terjadi pada bayi baru lahir dan perlu kita lihat atau kita observasi. Dan ekstremitas, hitung jumlah jari, keaktifan dari ekstremitas kiri dan kanannya aktif atau tidak, jumlah jarinya lengkapkah atau kurang, sindaktili kurang jumlah jarinya ataupun polidaktili ya. Kemudian lihat postur dari kaki, apakah bengkok ya, tidak simetris, panjangnya tidak simetris kah ataupun bengkok kah ekstremitasnya, ini perlu menjadi perhatian. Kemudian anus kita lihat, kita observasi, kemudian kita tanyakan ke ibu bayi sudah BAB atau belum. Jadi jangan masukkan apapun, jari ataupun alat apapun ke dalam anus bayi. Jadi kita cukup menanyakan, kita cek, kita buka dengan tangan, kita buka anus bayi, kita dilatasi saja tanpa memasukkan jari ya. Nah, kita dilatasi, kemudian kita lihat apakah anusnya ada atau tidak. Nah, kemudian kita tanya ke ibu, sudah BAB atau belum bayinya. Kemudian lihat ini anus harusnya yang terakhir ya. Kita lihat lagi untuk genitalia. Genitalia untuk bayi perempuan itu apakah labia minora sudah tertutupi dengan labia mayora. Kemudian kita lihat pada laki-laki, bayi laki-laki itu apakah skrotumnya sudah turun keduanya. Jadi kita periksa skrotum, harusnya skrotum sudah turun ke testis ya, testis sudah turun ke skrotum. Kita periksa keduanya. Kemudian kita lihat meatus urinarius atau lubang uretra itu apakah berada di ujung penis. Kita perhatikan juga saat bayi buang air kecil, di mana keluarnya urin bayi. Kalau dia keluarnya di ujung berarti itu normal ya, harusnya memang begitu, lubang uretra berada di ujung penis. Tapi ketika situasi kelainan kongenital itu lubang uretra berada di pertengahan penis. Kalau di atas penis, di bagian atas itu namanya epispadia, kalau di bagian bawah itu namanya hipospadia. Jadi itu perlu kita lihat kelainan-kelainan yang terjadi pada bayi. Kemudian kalau tadi belum di atas, kalau sebelumnya belum ditimbang bayinya, selanjutnya kita timbang lagi ya. Timbang bayinya, berat bayi normal baru lahir itu 2,500 sampai 4.000 gram ya, atau 2,5 sampai 4 kilo. Nah, kalau di bawah dari 2,5 kilo berat bayinya berarti dia BBLR ya, bayi berat lahir rendah ya, bayi berat lahir rendah di bawah 2,5 kilo. Nah, ya itu jadi yang perlu. Kalau di atas 4 kilo bagaimana, Bu? Nah, kalau di atas 4 kilo berarti bayi ini mengalami kelebihan berat atau obesitas ya. Kemudian ini menimbang bayi harusnya dalam kondisi tidak memakai pakaian. Namun jika situasinya bayi berada di ruangan terbuka yang tidak mungkin kita kontrol suhunya, ini boleh menggunakan selimut, tapi nanti hasilnya harus dikurangi dengan selimut. Kemudian jangan lupa saat menimbang bayi itu popok bayi ini harus kita pastikan kering ya, harus ganti dulu popoknya, jangan nanti popoknya lebih berat sehingga nanti berat bayi menjadi bertambah karena adanya popok yang penuh atau urinnya kumpul ya. Kemudian panjang bayi normalnya 48 sampai 52 cm, lingkar kepala juga kita ukur dari frontalis di bagian depan sampai ke occipitalis di bagian belakang. Ini 33 sampai 37 cm normalnya. Ya, itu untuk pemeriksaan. Kemudian kita kasih bayi ke ibunya, minta untuk menyusui, kepala bayi dan badannya berada dalam satu garis lurus, wajah bayi menghadap ke payudara ibu.
Nah, kemudian bibirnya melengkung ke bagian melengkung ke bawah. Kemudian sebagian besar dari areola payudara ibu itu berada di dalam mulut bayi. Kemudian bayi menghisap dalam dan pelan. Nah, ya. Jadi ini perlu kita lihat teknik atau cara bayi menghisap. Karena nanti ini akan menunjukkan efektif nggak masuknya ASI ke dalam mulut bayi, ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan, jika diperlukan nanti tentunya kita membutuhkan tambahan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan, misalnya HB ataupun bilirubin jika dibutuhkan. Jika tadi kita menemukan ada permasalahan pada bayi, misalnya skleranya ikterik ataupun konjungtiva yang anemis, ini perlu dilakukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan HB ataupun bilirubin, ya. Nah, kemudian kita menegakkan diagnosis apa yang sering muncul pada bayi baru lahir. Ini beberapa diantaranya: pola nafas yang tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif, resiko aspirasi karena refleks belum sempurna, ya, refleks hisap yang belum sempurna, mungkin saja bisa terjadi resiko aspirasi. Kemudian gangguan pertukaran gas, mungkin resiko termoregulasi tidak efektif, kemudian resiko infeksi, menyusui tidak efektif ataupun sudah efektif, kemudian disorganisasi perilaku bayi, ya. Kemudian mungkin juga terjadi resiko ikterik, ya, ikterik pada bayi baru lahir ini. Jadi kita perlu lihat beberapa kemungkinan diagnosis keperawatan yang dapat kita tegakkan untuk bayi baru lahir. Nah, intervensinya tentunya kita sesuaikan dengan intervensi yang ada di Siki, ya, buku Siki atau setelah kita melihat luaran apa yang mau kita tegakkan. Nah, diantaranya ini mempertahankan jalan nafasnya tetap paten dengan tindakan-tindakan yang membersihkan jalan nafas, kemudian ataupun kemungkinan resusitasi neonatus yang perlu kita lakukan. Kemudian manajemen hipotermi tadi dengan bonding attachment, menempatkan bayi di perut ibu, mengeringkan bayi, bisa menggunakan infant warmer juga. Kemudian perawatan metode kangguru. Nah, ini bisa kita lakukan perawatan metode kangguru atau PMK, kontak kulit dan kulit, skin to skin kontak antara ibu dan juga bayi. Jadi bayi tidak menggunakan baju, cuma ditutup kepalanya, dikasih popok, dikasih tutup kepala, dikasih kaos kaki, kemudian lengketkan ke kulit ibu. Jadi ibunya juga nggak pakai baju, ya, dilengketkan ke kulit ibu sehingga nanti bayinya hangat. Nah, kemudian perawatan bayi baru lahir ini juga penting, memandikan bayi, kontrol infeksi, perawatan mata, perawatan tali pusat. Nah, memandikan bayi tentunya tadi sudah kita bahas, jika suhu tidak normal, terjadi hipotermi, ini perlu dilakukan penundaan memandikan bayi sampai lebih kurang 24 jam, ya. Kemudian manajemen laktasi yang perlu kita lihat. Manajemen laktasi mengajarkan bagaimana caranya supaya bayi efektif dalam menyusu, ya. Ibunya yang perlu kita ajarkan, ya, sehingga bayinya bisa mendapatkan ASI dengan efektif. Selanjutnya ini perlu kita lihat MTBM, ya, manajemen terpadu bayi muda, ya, manajemen terpadu bayi muda. Ini untuk pengkajian ataupun intervensi yang dapat kita lakukan jika terjadi hal yang perlu kita perhatikan atau yang mengkhawatirkan pada bayi. Yang pertama, dalam manajemen terpadu bayi muda, kita lihat periksa tanda bahaya, tidak mau minum atau memuntahkan semuanya, atau bayi kejang, atau bergerak hanya jika dirangsang, atau jika nafasnya cepat lebih dan sama 60 kali per menit, atau nafasnya lambat kurang dari 30 kali per menit, atau adanya tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, atau bayi merintih, atau bayi teraba demam, ataupun teraba dingin, suhunya di bawah 36,
ataupun adanya nanah yang banyak di mata. Ini perlu kita perhatikan tanda bahaya yang dapat terjadi. Atau pusarnya tali pusat kemerahan meluas ke dinding perut, bayi mengalami diare, atau bayi tampak kuning pada telapak tangan ataupun kaki, atau terjadi perdarahan pada bayi. Nah, ini tanda-tanda bahaya. Kemudian kita periksa tanda-tanda infeksi kulit yang mungkin terjadi pada bayi, pembengkakan, kemerahan, ataupun pengerasan pada kulit. Kemudian, jika terdapat tanda bahaya atau infeksi, segera rujuk bayi ke fasilitas kesehatan. Nah ya, jadi kita rujuk, kemudian pastikan ibu tetap memberikan ASI. Tingkatkan perawatan dan juga kebersihan kulit serta tali pusat. Ya, kemudian ini bayi kita perlu rujuk mungkin untuk mendapatkan imunisasi pada waktunya. Ibu perlu diberikan Penkes untuk menyiapkan segala administrasi akte kelahiran ataupun mengingatkan untuk kapan dilakukan imunisasi ya. Jadi ibu perlu diberitahu apa tanda bahaya yang perlu diwaspadai saat dia dibawa pulang nantinya. Nah, kemudian kapan nih kita perlu menginformasikan pada ibu untuk kunjungan ulang? Minimal 3 kali kunjungan ulang untuk bayi baru lahir ya, namanya KN1, kunjungan neonatal 1, KN2 dan KN3. KN1 pada usia 6 sampai 48 jam, jadi 2 hari ya. Dalam 2 hari yang pertama itu ada KN1, kemudian usia 3 sampai 7 hari itu KN2, kemudian pada usia 8 sampai 28 hari itu KN3. Ini kunjungan ulang yang perlu dilakukan oleh petugas kesehatan kepada bayi baru lahir ya. Baik, mungkin itu yang dapat kita pelajari untuk asuhan keperawatan bayi baru lahir. Nanti mahasiswa silakan membaca sumber-sumber lainnya terkait dengan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir untuk memperkaya pengalaman dan juga pengetahuan apa yang harus dilakukan pada pemberian asuhan keperawatan bayi baru lahir. Selamat belajar, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.